saja jalur langit, jalur langit. Tuhan tolonglah, sadarkan orang itu. Jadi dia yang resign. Dia udah resign, seneng banget. Atau misalkan kayak, gue kalau udah gak inget ceritanya itu kenapa gue bisa sakit hati, kayak gue udah ngampunin sih hitungannya gitu kan. Itu lebih ke pikun mungkin ya. Bener juga. Standar pengampunan kalau udah lupa ceritanya sih. Kalau udah lupa ceritanya, ya udah lah berarti ya. Ternyata dia ngomong dari tadi ngomongin diri dia sendiri. Shalom teman-teman, kembali lagi di History Podcast, di mana di podcast ini kita akan membahas cerita tentang aku, kamu, dan kita semua. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita ditemenin oleh aku sendiri, Melvi, terus ada Chelsea, dan ada Suni sebagai host. Enggak, kita semua host. Enggak ada narasumber. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas topik yang mungkin rada berat kali ya untuk dibahas ya. Berat kah? Lumayan sih. Banyak berarti ya. Berapa kilo ya? Kita akan bahas tentang pengampunan atau luka yang tidak disembuhkan. Nah, udah masuk nih kita. Bicara soal pengampunan nih, pasti kalian berdua kan ada lah ya pengalaman yang bikin kalian sakit banget gitu. Boleh nggak sih maksudnya diceritain gitu? Itu kan udah jadi cerita yang bisa dibagi nih kan udah mengampuni orang tersebut udah selesai gitu ya. Iya udah selesai gitu. Boleh gak sih dibagiin? Ada gak sih yang belum selesai? Ya ada aja. Ada aja. Cinta lama belum selesai ada. Cinta lama belum selesai. Ada aja. Cuman kan kita bicara yang udah selesai dulu aja lah. Selesai gitu. dulu lah ya. Nah mungkin dari Chelsea dulu nih. Langsung ke pengalaman nih. Ya boleh. Cepet ya. Lompatannya rada Ya kan masuk tengah gitu ya. Dari pengalaman nanti you ceritain gimana cara you biar bisa keluar dari situ. Biar bisa mengampuni. Oke. Ada kalau banyak sebenarnya. Gue mau ketawa. Kenapa sih cuy? Ada yang Introduction dulu kayak. Terus introduction tuh apa? Udah lama gak syuting. Pengampunan standar menurut kalian itu apa sih? Oh yaudah ulang-ulang. Cut. Action. Oke. Ini dia yang masukin. Ini fix gue masukin. Dia yang cut, dia yang action, dia yang. Oke, kita bakal bahas tentang pengampunan atau luka yang tidak disembuhkan. Nah, pengampunan menurut kalian berdua itu apa sih sebenarnya? Pengampunan apa cuy? Pengampunan ya. Oh iya. Tadi kan maksud saya standar pengampunannya kita tuh apa ya? Ya udah kan gitu, tanya dulu pengampunan apa. Tapi kalau ngomongin pengampunan kan pengampunan itu udah pasti kita maafin seseorang. Ya, kita udah gak nyimpan luka-luka lagi gitu kan. Ayo lebih mikir ke apa sih yang jadi standar kalian ngampun, karena setiap orang kan beda ya. Kalau ngampun, gue kayaknya kalau udah gak kepikiran lagi, gue udah ngampunin dia sih kayaknya sih. Ya itu kan ada yang kayak gitu kan. Atau misalkan kayak, gue kalau udah gak inget ceritanya itu kenapa gue bisa sakit hati, kayak gue udah ngampunin sih hitungannya gitu kan. Itu lebih ke pikun mungkin ya. Bener juga, nggak salah tuh. Nah kalau kalian tuh standarnya apa? Fix gue host. Kok tiba-tiba dibalikin nih? Halo History. Diambil. Nanti kita girl talk aja. Iya, kira-kira apa sih standar pengampunan kalian? Standar pengampunan kalau udah lupa ceritanya sih. Kalau udah lupa ceritanya, ya udah lah berarti ya. Ternyata dia dari tadi ngomongin diri dia sendiri. Kalau misalnya masih ingat, walaupun bilang udah maafin, tapi terkadang kalau masih ingat ternyata masih ada. Ada sakitnya gitu ya. Kalau misalnya udah lupa kan ya udah lupa. Oh ya udah lupa gitu ya. Jadi kita harus bikin dia lupa ya. Harus kasih obat amnesia. Yang bikin tiru guys. Biar dia lupa. Kan kalau mau mengampuni, biar dia daripada gue sakit hati gitu ya. Gue lupain aja. Kasih obat amnesia di kopinya. Gitu gue. Ini apa sih? Kalau yuk kira-kira? Kalau itu ngampunin ya, lebih ke deal with myself and deal with someone who we against, right? Yang kita musuhin gitu loh. Ya maksudnya gini, kita deal sama diri kita, oke, gue mau ngampunin dia. Terus kita bisa deal kalau orang itu juga memaafkan kita. Tapi kan belum tentu. Iya, memang yang penting kan intinya kita itu memaafkan orang dulu kan. Instead dia mau maafin kita atau enggak kan itu urusan dia. Yang penting kan dari kitanya, kita makanya bilang deal with
ourselves first dulu. Oh iya. Gitu. Kalau misalkan kita udah deal dulu, oke, gue mau ngampunin dia, terus kita minta maaf sama dia, tapi dia nggak mau maafin kita, ya itu bagian Anda berikutnya gitu kan. Pokoknya bagian saya dengan Tuhan tuh selesai. Karena dari kitanya mau maafin itu orang dulu. Dan enggak lagi ngingat-ngingat atau ngungkit-ngungkit apa yang dia udah perbuat sama kita. Gitu. Kalau itu aku sih gitu ya. Dan kita tuh udah gini, udah legowo. Apa sih? Kalau dibahas juga udah biasa aja iya, gitu ya. udah ikhlas gitu. Nggak ada lagi kayak kalau diingat, emang lu emosi tapi, gitu. Maksudnya gini, diingat tapi rasanya udah nggak ada. Kalau Melvi mungkin begitu kayak tadi, karena masih itu, tapi kalau diingat lagi ada lagi rasanya gitu kan. Kalau menurut saya itu mungkin belum 100% memaafkan. Tapi kalau udah memaafkan ya berarti rasanya tuh udah nggak ada, meskipun momennya tetap ada. Karena kita tuh manusia, pasti kita ingat momen yang buruk atau momen yang jelek lebih kuat daripada yang positif, gitu. Kita lebih bakal inget ngelotok itu sama memori yang buruk daripada memori yang positif, gitu. Makanya kan orang suka bilang, emang 1000 kebaikan mah dilupain dengan 1 keburukan gitu, kejahatan kayak gitu kan. Jadi emang manusia tuh lebih cenderung mengingat kesalahan orang daripada kebaikan ya kan. That's why memorinya pasti ada, tapi rasanya tuh udah nggak. Karena you udah legowo, udah ikhlas gitu. Betul. Gitu sih. Legowo. Bahasa Jawa kan legowo. Iya. Kalau I pribadi, standar I itu sama sih. I juga kalau I inget nih. Karena kan kita manusia pasti kita ingat kan. Apalagi sesuatu yang nyakitin kita kayak gak wajar deh. Kalau menurut I tiba-tiba lupa gitu. Ya kecuali pikun aja udah. Enggak, bisa aja dilupain. Tadi lo bilang enggak sengaja dilupain. Sengaja dilupain sekarang. Diperbaharui ya kata-kata. Ya mungkin kalau udah bertahun-tahun kayak kejadiannya itu nggak ingat secara spesifiknya ya wajar gitu ya. Cuman kan biasanya masih ingat, oh ini orang yang pernah lukain gue gitu kan. Menurut I wajar untuk I tetap ingat, tapi pas I ingat lagi udah nggak ngerasa sakit lagi gitu. Jadi itu standar pengampunan I. Kalau I udah, gue ingat lagi udah nggak sakit, ya berarti gue udah ampunin gitu. Jadi kalau misalnya keinget tapi masih sakit, ya emang belum pulih ya. Iya belum. Iya. Pure berarti kan masih ada sesuatu yang mengganjal di situ gitu. Karena you bahkan masih inget rasanya gedeknya gitu. Betul. Nah kita balik lagi nih ke pertanyaan Melvi yang awal. Apa tadi Pi? Pengalaman. Ya bagus. Mohon maaf deh udah lama gak syuting. Udah 2 bulan. Kita juga. Gue lebih lama. Oke. Kalau gitu dari Melvi dulu lah ya. Ya boleh. Enggak. Dari kalian. Enggak. Kan tadi kan kita udah ngomongin standar nih ya. Nah, Ay mau tanya dong pengalaman mengampuni kalian tuh gimana sih? Mungkin dari range waktunya, caranya, gimana bisa kayak deal with yang lengkap gitu lah. Bener-bener kayak lengkap banget. Lengkap Gak usah sebut nama, gak apa-apa. Kita keep aja, kita keep secret. Banyak ya, kalau banyak sih. Karena kan dia tipe orang gak enakan kan. Jadi pasti lebih sering disinggung orang gitu loh. Karena dipikir kita itu orangnya santai. Gitu kan, karena dipikirnya kita orangnya nggak enakan, terus kayaknya dia mah pasti dia orangnya nggak ngerasa kok maksudnya. Jadi sering kadang-kadang itu orang nyinggung kita, tapi kitanya tuh yang sebenarnya kita tersinggung kan, tapi kita kan kayak berusaha, udah deh mungkin gue yang salah kali ya, kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya Ai tuh kayak ngerasa hatinya dilukain, perasaannya dilukain, tapi ada kalau memang benar-benar sakit banget ya, langsung ngomong, bikin pemberesan. Gue tadi sakit hati loh sama omongan lu. Wah, tapi gitu. bisa ya kayak gitu ya? Bisa, karena itu sangat sakit. Maksudnya gini, I mau tetap berhubungan baik sama orang itu, that's why I bikin pemberesan. Iya. Kalau misalkan I nggak mau berhubungan baik, I pikir gini, ya udah deh nggak usah. Ya udah deh mungkin gue yang salah kali. Ya udah deh gitu. Karena akhirnya nggak enakan kan. I nggak mau nyinggung perasaan orang gitu loh. Tapi karena I masih pengen punya hubungan baik sama dia, I bikin klarifikasi gitu. Mungkin dia nggak sadar kan bikin kita tersinggung atau sakit hati sama perbuatan dia. Tapi kan ya itu makanya kita perlu kasih tahu orang kan. Tadi sorry omongan lu tuh nyakitin gue gitu. Gue minta maaf ya gue sakit hati sama omongan lu gitu loh. Padahal dia nyakitin kan. Tapi kita yang harus minta maaf gitu loh. Tapi kan kalau misalkan tipe orang gak enakan. People please. Iya, tapi kan karena orang kadang-kadang memang nggak sadar, kita kan somehow juga nggak sadar kalau kita tuh nyakitin orang kan. Iya. Dengan orang itu bisa terbuka kayak gitu, menurut saya itu
suatu hal yang baik untuk diterima gitu loh. Jangan dipikir, tuh ternyata dia orangnya singgungan. Gitu, bukan gitu. Tapi kalau dia berusaha untuk terbuka dan ngasih tahu dia kurang suka sama apa yang kita lakukan atau apa yang kita perkatakan gitu. Kita mesti appreciate gitu loh. Oh, dia tuh mau korek kita, dia mau kasih tahu kita ternyata yang kita lakukan itu salah ya gitu. Tapi ya kayaknya orang yang berpikir kayak gitu Sedikit. jarang deh. Iya. Iya sedikit, makanya mahal harganya. Iya, soalnya kalau misalnya kita, itu mikir ya kalau misalnya ada orang yang nyakitin atau ya secara dia nggak sengaja lah ya. Misalnya mau ngomong gitu ke dia itu takut. Jadinya tuh nggak sih kayak, ini orang kayak baperan banget gitu kan istilah zaman sekarang, baperan banget digituin aja gitu. Sensitif gitu ya. Sensitif banget sih lo atau gimana. Makanya pas Cece ngomong harus di-appreciate orang yang berani ngomong kayak gitu, terus saya mikir, wah jarang banget maksudnya bisa nemu orang yang kayak gitu loh. Iya sih, memang mostly orang tuh pasti lebih karena ngerasa apa yang gue lakukan itu benar gitu, gue berhak memperjuangkan yang benar gitu. Nah iya, ya itu. kan? Pasti kalau orang yang bebal ya, dia pasti, misalkan dia tegur Ai nih, lu parah banget sih omongan lu gini gitu kan, gak boleh loh gitu-gitu. Terus Ai kayak, lah kan Ai ngomong itu buat kebaikan lu, lah kan ini buat ini. Lu gak ngerti sih gini. Kan jadinya itu kita yang mau kasih tahu jadi yang diserang juga ya. Iya, diserang gitu kan. Soalnya pernah terjadi Kak. Ceritain tuh. Itu yang terjadi. Kasih tahu, ya kan lu. Oh iya. Jadi cukup tahu aja ya. Iya, gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, daripada ini supaya dia sadar sendiri, berdoa saja. Jalur langit. jalur langit. Tuhan tolonglah sadarkan orang itu. Gitu. Goncang. Jangan ya. Lanjut. Ya, gitu sih. Jadi banyak sih kalau mau diceritain dari berbagai. Coba salah satu yang paling sakit itu apa? Yang paling sakit yang benar-benar kalau ngomongin soal pengampunan gitu ya. Dan bekas banget. Ya, bekas banget. Ada di kantor lama. Maksudnya gini, kalau Ai kan tipenya yang sebisa mungkin kita tuh nggak nyakitin orang ya. Itu tadi kan orang nggak enakan gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita tuh nggak nyakitin orang. Sebisa mungkin kita itu bisa berhubungan baik sama orang gitu kan. Even kita tuh niat hati memang nggak pengen jahat juga gitu loh. Tapi maksudnya kita pengen orang tuh bisa ngobrol sama kita nyaman. Kita pengen orang tuh ngobrol sama kita bisa terbuka kayak gitu kan. Jadi gimana sih caranya ya, kita dengerin dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di kantor itu ada satu orang, dia ngerasa Ai itu just pretend to be good gitu. Oh, pura-pura. Oh my God. Lu tuh kayak gitu, lu pretend doang. Gitu. Wah, itu Cici taunya dia langsung ngomong ke dia Cece. Dia ngomong, oh Tuhan Yesus. Itu di saat itu juga Ai benar-benar ngerasa kalau kayak jati diri identitas diri Ai itu benar-benar kayak dibunuh. Mentalnya hancur. Kayak misalkan gini loh. Budi Darmawan tuh orangnya Darmawan gitu kan. Ya bisa. Kedarmawanannya dia bunuh. Dia udah gak jadi Darmawan lagi. Budi aja. Gitu, maksudnya kayak Ai ngerasa selama ini I just wanna be good person. Tapi bukan berarti I wanna pretend gitu. I gak pengen berpura-pura jadi baik. Enggak gitu. Berusaha, ya otomatis gak ada. Ya kecuali emang lahir dari penjahat gitu ya. Emang niatnya jahat mulu sama orang gitu kan. Maksudnya ya kita kan berusaha untuk baik, berusaha untuk bisa enjoy and comfortable with each other gitu kan ya pasti kan. Tapi dia ngomong I just pretend gitu. Lu cuman pura-pura kayak gitu. Lu tuh aslinya nggak kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu kan. Wah, dia ngomong intensinya bercanda atau serius? Dia marah. Dia marah karena memang pada saat itu kan memang sebelum kejadian itu memang ada kejadian-kejadian lain tentang pekerjaan ya. Tentang pekerjaan yang bikin dia kesel. Gitu. Contoh paling simpel lah, misalkan itu suka ngulangin kesalahan yang sama. Gitu, bikin dia kesel. Wajar sih gitu kan. Tapi nggak nyangka, nggak expect kalau dia bakal ngomong kata-kata kayak gitu. Jadi pada saat itu, di titik itu, wah ngerasa bener ngerasa identitas itu bener-bener gitu. Wah itu nangis sepanjang pulang dari hari itu, dari dia ngomong itu, mata nggak berhenti nangis sampai berapa jam gitu. Sampai di jalan ngomong kayak gini ke Tuhan,
Tuhan kalau memang gue hidup nggak jadi baik, lu mendingan bawa gue pulang. Oh. Mendingan gue, kalau gue diciptain Tuhan buat jadi jahat, mendingan gue nggak usah hidup. Gitu sampai bilang kayak gitu, benar-benar Tuhan kalau memang gue nggak baik gitu ya, lu bawa gue pulang dong. Oh my Gitu. God. Sampai kayak gitu, Sakit hati pulang itu dong ya. Tuhan, saat ini gue pengen pulang. Gue kalau memang gue jahat daripada gue hidup buat jahatin orang, mendingan gue pulang. Gue sampai bilang kayak gitu kan, karena saking bener-bener ngerasa kok gue diginiin gitu. Jadi bener-bener nangis gitu. Terus kan harus pelayanan gitu kan. Jadi kan waktu itu hari Jumat kejadiannya. Jadi kan waktu itu Jumat masih ada latihan kan di gereja. Di latihan nangis. Karena nggak bisa bendung. Itu tuh bener-bener sakit banget. Emotional person. Iya. I juga. Itu nangis, saya cuma nangis. Orang nanya lu kenapa lu? Gak apa-apa, jangan tanya gue, please jangan tanya gue. Jangan tanya gue sekarang. Lebih baik diam saja. Iya, berusaha untuk diemin gitu kan. Paling stop bentar, tapi nggak bisa bendung gitu. Dia tetap nangis gitu. Terus pas latihan pun lagunya juga lagu-lagu yang kayak Mendukung banget. iya mendukung. Sambil latihan sambil nangis, mungkin orang mikir gini, wah baru latihan aja udah meresapi. Gitu padahal belum ibadah udah meresapi. Padahal sakitnya sakit banget gitu. Sampai kayak, aduh Tuhan sumpah ini sakit banget gitu. Gitu kan, terus saya kayak sakit dong, sakit hatinya lebih ke arah yang identitasnya dibohongi, dibunuh gitu kan. Terus sama kok nggak expect itu keluar dari omongan orang Kristen. Dari orang Kristen gitu kan. Terus kayak wah gitu kan. Jadi berusaha, terus saya sampai kayak pikir nggak mau kerja. Itu juga jadi kena efeknya jadi ke kerjaan gitu. Sampai takut pergi kerja. Kayak pergi kerja kok takut gitu, aneh. Padahal maksudnya pergi kerja di tempat kerja itu ada tempat yang doakan sama Tuhan gitu. Tuhan gue pengen banget kerja di situ gitu kan. Sampai takut, sampai kena mental. Terus akhirnya kayak masih mikir, duh Tuhan kalau gue jahat pulangin gue, kalau gue jahat gue pulangin gue gitu. Karena sampai takut sampai takut untuk jadi baik. Gitu maksudnya maksudnya gini, bukan mau jadi baik, tapi takut ketika buat baik orang tuh kayak palsu. Nilainya kayak gitu ya. Itu palsu, lu tuh palsu kayak gitu. Oh my God gitu kayak bener-bener udah nggak tahu gimana, terus kayak udah nggak boleh kayak gini terus. Doa sama Tuhan, ya doa Tuhan kalau memang saya yang salah saya minta maaf, tapi kalau dia yang salah memang maksudnya dia salah menilai orang gitu kan, mau deh ampunin dia gitu. Mau deh ampunin dia gitu. Ya udah kan, bla bla panjang lebar. Sih nggak officially kayak minta maaf gitu ke dia loh, karena ngerasa harusnya nggak minta maaf. Mungkin minta maafnya tuh secara pekerjaan. Sorry kalau misalkan gue ngulangin kesalahan yang sama, atau mungkin sorry gue nggak ngudeng-ngudeng nih sama apa yang lu ajarin gitu. Terus akhirnya Tuhan bantu lewat orang lain dalam pekerjaan ya, kayak sama senior yang lain. Terus kayak lu ikut gue aja deh, lu Ci saya pinjem ya anaknya, saya training gitu. Dan sama dia bisa bekerja dengan baik, nggak pernah ngulangin kesalahan yang sama gitu loh. Maksudnya ya kita nggak pernah, mungkin dia cara ngajarnya lebih bukan lebih baik, tapi maksudnya dia tahu gimana cara ngajarin gitu loh. Jadi mungkin bisa berkembang juga diajarin dia gitu kan. Panjang cerita, ya udah kayak ya udah sama nih orang juga nggak mau ambil hati gimana. Ya itu tadi ngerasa apa gue yang salah gitu. Secara ininya maafin dia, sama maafin diri sendiri gitu loh. Ya kalau memang lu pretend nih, kalau lu tersinggung lu pretend, berarti lu pretend gitu dong. Ngejudge diri sendiri gitu. Tapi kalau memang lu baik, lu ngapain peduli omongan orang? Betul. Gitu kan. Ya juga gitu kan, ya udahlah, just keep going, lanjutin aja hidup gitu kan, lanjutin apa yang lu udah lakuin gitu, nanti orang lain lihat kok. Udah dong, banyak cerita, dia udah lulus dari, maksudnya dia udah gak kerja di situ lagi. Dia tiba-tiba minjem duit sama Ai, dan nggak dibalikin. Dia bilang dia akan balikin dalam seminggu apa 3 hari gitu. Abis itu tapi sampai detik ini dia nggak pernah bayar. Dan Ai tahu kayak Ai nggak mau bersenang karena tiba-tiba kehidupan dia ternyata di iniin. Iya, dia kayak harus bayar karma, tapi bukan gitu maksudnya. Maksudnya mungkin Tuhan kayak kasih lihat gitu. Lu mesti jaga omongan lu juga, jangan sampai lu tuh kemakan sama omongan lu sendiri gitu. Lu ngejelekin orang, lu ngejejek orang, tapi lu nggak ngaca sama diri lu sendiri gitu loh. Lu
jangan berasumsi lah, jangan iniin orang gitu, jangan mengejek orang gitu kan. Kayak iya gitu ya. Udah, jadi begitu dapat kejadian kayak gini, ya udahlah, kalau memang dia bisa bayar dia bayar, kalau dia nggak bisa bayar ya udah gitu kan. Anggaplah nolongin dia gitu kan. Ya sudah, jadi itu sih belajar ngampunin itu. Jadi setiap kali ingat dia masih sakit gak? Enggak, lebih sakitnya kayak udah nggak ada gitu. Maksudnya sakit secara gemes kayak gimana enggak gitu. Enggak. Jadi ya itu pengalamannya sih. Itu berapa lama tuh sampai benar-benar you ngerasa pulih? Iya, pulih. Nggak lama-lama banget sih ya. Nggak tahu exactly berapa lamanya, cuman kayaknya sampai 3 bulanan kali. Itu cepat sih. Kena mental, kena mentalnya. Sambil bilang sama mama yang bilang nggak mau kerja lagi. Kenapa? Kata dia gitu. Nggak apa-apa, nggak tahan di situ, kerjanya berat gitu kan. Lu coba dulu, dia bilang gitu. Coba sampai mentok. Gitu ya? Kalau misalkan lu memang udah benar-benar nggak bisa juga, baru lu keluar, kata dia kayak gitu. Jadi coba sampai ternyata bisa bangkit. Ya, saya pikir ya sudah. Sampai kontrak habis ya? Ya, ternyata sampai habis gitu kan. Saya pikir cuma 3 bulan saya di sana. Soalnya baru 3 bulan pertama udah kayak gitu. Iya, ingat banget waktu itu. Bener-bener kekerjaan tuh kena mental banget. Baru bangun nih. Duh, mesti pergi kerja ya. Duh, gue ingat siapa ini gue yang bakal jejak gue di kantor. Iya. Oke lah, lanjut. Tapi kayaknya kalau juga sakit hati itu sama di kantor deh. Ya, karena kantor itu kayak mungkin sarang sakit hati ya. Enggak sih? Enggak sih, emang sekeras itu sih kan kerja kantor. Iya kali ya. Apa tuh? Ya, jadi Ai itu punya atasan. Nah, sebelum dia jadi atasan, kita tuh teman gitu, staff, tapi emang dia beda divisi. Nah, semenjak lagi pas kita jadi teman itu tuh kayak dia baik banget gitu loh, paham gak sih? Pas jadi teman nih. I know. Pas masih selevel nih. Ya, pas masih sama-sama staff baik banget tuh. Terus kan gak lama yang SPVI itu keluar, jadi dia yang ganti ini. Jadi dia jadi SPVI sekarang gitu kan. Gila. Semoga ini gak lewat di FVP dia ya. Bodo amat. Udah sesebel sama dia soalnya. Pas dia jadi SPV baru ketahuan gitu sifatnya. Sumpah yang Ai nggak suka itu adalah, mungkin ini juga Ai-nya yang baperan dan sensitif kali ya. Dia tuh kayak kalau ngambilin orang teriak, gimana sih? Gitu aja nggak bisa. Orang kayak gini doang kayak gitu. Sampai kayak gitu-gitu Terus padahal maksudnya itu mungkin kesalahan yang kita buat adalah kesalahan yang sepele dan kita juga tahu nih solusinya apa. Cuman kita tinggal minta approve ke dia aja. Gue kayak gini ya, gue tadi habis buat salah kayak gitu. Dia udah tahu nih kayak gitu juga endingnya, tapi dia tetap marahin kita dulu gitu loh, nggak tahu kenapa dah, pokoknya harus marah dulu dan bener-bener Ai tuh bingung banget. Padahal ya mungkin kalau misalnya Ai kerja sama dia selama setahun itu tuh kayak kesannya bisa dihitung jari gitu, tapi entah kenapa dia sensi mulu sama Ai. Karena mantan temannya mungkin dan bener-bener sensi parah. Terus saya kayak bertanya-tanya kan kayak, Tuan kenapa sih kayaknya dulu pas gua jadi temen sama dia tuh kayaknya dia asik-asik aja gitu, kenapa pas udah jadi SPV yang gua harus berhubungan setiap hari sama dia, kenapa dia senyebelin itu gitu loh. Gua nggak tahu salah gua apa dan gua bingung aja gitu harus kayak gimana. Terus bener-bener kayak ngutukin dia setiap hari lah. Dalam hati, benci. Itu tuh sampai bener-bener sama dia itu sampai udah gak mau ke kantor, paham gak sih? Kayak udah malas banget ngeliat muka tuh orang gitu. Padahal mungkin di hari itu dia gak kena nih sama dia, gak diomelin atau apa. Mungkin teman-teman yang lain yang kena. Tapi tuh udah ngusik mental tuh gak sih? Lihat mukanya aja gitu ya. Kayak dia tuh omelin temen aja itu udah, aduh, gua nih abis ini. Gitu. Udah kayak punya ketakutan tersendiri kayak gitu. Terus kayak waktu itu komsel di sini, curhat-curhat komsel penari waktu itu. Baru diingetin, oh ya, kayaknya memang orang yang kayak gitu, dia tuh gak sadar kalau dia kayak gitu, paham gak sih? Dia mungkin sadarnya ya, emang itu cara gue gitu, lo mau terima atau gak terserah lo. Ya tugas kita di sini udah cuma doain aja gitu kan. Akhirnya berusaha doain, semoga dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Terus tolong berikan saya banyak kesabaran gitu, dan tolong ubahkan dia gitu. Terus gak tahu sih, terus akhirnya dipindahin divisi, dia tetap kayak gitu. Maksudnya dia tetap jadi orang yang seperti itu gitu. Dan Ai bersyukurnya mungkin dari doa Ai dijawabnya itu ada Ai pindah divisi, jadi nggak usah sama dia lagi gitu loh. Walaupun mungkin dari sifat dianya tuh nggak berubah.
Ya itu sih paling, tapi mungkin sampai sekarang masih kerasa kesel nih walaupun dia udah resign akhirnya. Udah resign. Jadi dia yang resign. Dia udah resign, seneng banget. Walaupun mungkin udah nggak satu divisi lagi gitu ya. Iya. Cuman ya sebenarnya sayang aja sih. Sebenarnya dia orangnya pinter dan lain-lain gitu, tapi sifatnya sumpah sih jelek banget gitu. Itu dia kali ya yang orang-orang bilang tuh ketika lu dikasih power itu baru kelihatan lu tuh siapa. Ya, parah sih. Dan mungkin jadinya sayang aja gitu ngeliatnya ketika lu orangnya pintar, lu orangnya bisa problem solvingnya bagus dan segala macem, tapi ketika lu menghadapi masalah dan ketika lu berhubungan sama orang-orang dan staff-staff di bawah lu yang ngebantu lu kayak gitu. Jadi ngerasa kayak sayang banget sebenarnya. Iya, itu bisa banget dinilai gitu. Maksudnya seseorang tuh dinilai bukan dari paling simpel tuh orang dinilai dari how to they treat orang di bawah dia. Orang di bawah dia, bukan each other malah. Tapi dia. Orang di bawah dia gitu loh. Kalau kelihatan nih begitu dia nge-treatnya begitu sama orang di bawah dia, wah kelihatan dia nggak bisa menghargai. Nggak bisa menghargai orang pasti gitu. Ya, yang paling ngerasain sih emang dia nggak bisa ngehargain sih. Maksudnya gak apa-apa, lewat aja. Lewat sekarang. Maksudnya mau gimana pun kerja kita, mau sebagus apapun kerja kita, kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan sedikit aja, langsung diinget-inget gitu loh. Maksudnya kayak misalnya kesalahan yang ini udah selesai di hari itu. Besokannya, ya kamu jangan kayak gitu lagi ya, jangan kayak kemarin ya, kayak gitu. Diungkit-ungkit gitu. Terus kayak iya ya udah gue juga tahu. Maksudnya kan ketika kita dapat masalah gitu dan salah, kita kan jadi belajar dari kesalahan itu kan. Gak mungkin kita bakal gue mau salah lagi ya biar gue diomelin gitu. Gak mungkin. Psikopat. Ya kita udah tahu, kita udah sama-sama dewasa, lu gak usah ingetin terus gitu. Mungkin itu sih yang bikin gedek sampai sekarang lagi. Sampai sekarang ya, gue belum bisa sulit ya untuk mengampuni ya. Tapi lagi proses lah ya. Ya lagi proses karena kan dia juga udah pergi juga kan. Betul. Ya, terus mungkin karena ya itu tadi disesali aja kayak kok tadinya temen malah jadi gitu sih gitu. Kita nggak expect dia kayak gitu. Tadinya kan kita punya hubungan ya udah bagus gitu ya. Tiba-tiba jadi benci banget sama dia. Kok gue nggak expect ini akan terjadi gitu. Jadi penasaran kalau udah menyesal, kita nyesel nih sama tindakan-tindakannya sebelum-sebelumnya. Apakah itu kita sudah mengampuni? Gimana sorry? Kalau kita nyesel gitu. Ini banyak hal yang kita sesali gitu lewat keputusan kita segala macam. Maksudnya begitu kita udah maafin dia tapi terus kita jadi nyesel. Aduh, emang gak usah dimaafin aturan. Dia kan ulang kesalahan yang sama gitu. Orangnya kayak nyakitin kita lagi gitu. Terus kita kayak gue sesel, gue waktu itu harusnya gak usah gue maafin gitu. Itu belum mengampuni gak sih? Nah, atau pengampunan versi kedua. Dia harus mengampuni terus. Iya, jadi kan gitu. Pengampunan yang pertama udah. Terus episode 2 gitu. Tergantung masalahnya lah ya. Pengampunan masalahnya udah. Bisa jadi. Masalah ini belum. Itu setuju. Oke, itu setuju aja. Macem-macem case. Iya, macem-macem. Mungkin case. benar. Ya lucunya karena kayak di Alkitabnya bilang aja kita itu harus mengampuni orang 70 kali 7. Bukan 7 loh di awal. Iya sih, bener-bener. Oh iya loh. Tapi dicatat di Alkitab itu 70 dulu. Untung ada Chelsea jadi ada bahas ayat. Lanjut. Bayangkan gitu. Jadi kita kalau baru kesalahan yang maksudnya yang ringan-ringan lah ya bahasanya. Itu aja kalau kita susah ngampunin orang gimana perkara yang sulit gitu loh yang mungkin misalkan sampai merenggut nyawa dan lain sebagainya. Itu kan sulit ya gitu, sulit banget gitu untuk bilang gue ampunin. Iya. sulit gitu kan. Jadi tapi itu dia Tuhan bilang ampuninnya itu 70 kali 7. Bayangin 70 dulu nih. Baru kali 7. Dapat. Mungkin iya awalnya sakit hati. Awalnya. Karena kan pertama pas putus tiba-tiba dia punya pacar. Langsung ketawa aja gak apa-apa. Gak tahu aja gak apa-apa. Orang-orang sekitarnya itu selalu kayak suruh balas dendam gitu loh. Kayak padahal orang gereja. Dendam dengan melakukan dengan cara menunjukkan hidup lu yang baik kali. Bukan, balas dendamnya suruh pacaran lagi. Kirain